Jadi jiwa kita ini ada yang dipengaruhi setan dan ada yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika hati itu tidak puas, tidak kenyang, maka dia jauh dari bimbingan hidayah Allah Azza wa Jalla. Tidak puas, tidak qanaah, gelisah jiwanya itu. Tidak puas dengan kenikmatan yang Allah telah bagikan kepadanya. Atau sebaliknya dia malah tidak bersyukur, yaitu kufur. Tidak bersyukur. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak dikabulkan, dan dari doa yang tidak dikabulkan, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Poin keempat ini menutup makna-makna poin-poin sebelumnya. Kalau ilmu itu sudah tidak bermanfaat bagi seseorang, kalau hatinya tidak khusyuk, kalau jiwanya tamak, tidak puas, kufur, tidak bersyukur, maka dampaknya adalah Allah tidak peduli. Maka dampaknya Allah tidak peduli dengan dia. Ketika dia berharap ini, berharap itu, minta ini, minta itu kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Tidak kabulkan permintaannya atau doa-doanya. Jadi penghalang permohonan kita, doa kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah tadi ilmu yang tidak bermanfaat, tidak ikhlas, tidak diamalkan. Hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, kufur nikmat, maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 4 poin ini dalam satu teks rangkaian yang saling berkaitan pula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla jawami'ul kalim. Kalimat, jadi perkataan, ilmu, kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalimatnya singkat tapi maknanya luas, maknanya banyak, indah. Kalau kita mau mentadabburinya. Padahal beliau enggak sekolah. Padahal beliau tidak belajar nulis, tidak belajar membaca. Tapi pinter gitu loh. Pinter. Yang ngajarin siapa? Langsung yang maha mengetahui Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari beliau, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun jadi perbuatan-perbuatan beliau, tidaklah itu semua muncul keluar dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bimbingan, tuntunan Allah Azza wa Jalla. Allah yang langsung mengajarkan. Jadi silakan dibaca doa ini teman-teman sekalian oleh Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bentuk siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah min dzalik. Di poin ke-6 ini sangat mengerikan, memberikan suatu motivasi kepada saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Kita maksimalkan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-6 kaitannya dengan masalah bentuk-bentuk kejujuran. Yang ke-6 adalah semangat dalam mengamalkan ilmu yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amalan. Kemudian selanjutnya
kita cukupkan kepada poin yang ketujuh saja, karena masih banyak yang pada intinya sebenarnya ini memiliki makna yang sama, atau poin-poin yang saya sebutkan ini juga cabang dari poin-poin yang disebutkan oleh pengarang, yaitu semakin bertambah keimanan dia, semakin bertambah ketakwaan dia, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang betul-betul jujur dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai seorang muslim mukmin, maka setiap harinya dia selalu bertambah dan bertambah ketakwaan dia, ketakutan dia, kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau malah kok berkurang ataupun tidak bertambah, di situ-situ saja kualitas keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kecacatan, terdapat kecacatan di dalam kehidupan dia dalam menjalani atau dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, kata Al-Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, idza lam takun fi ziyadatin, kalau kalian itu menjalani kehidupan di dunia ini tidak ada penambahan, tidak ada sesuatu yang bertambah dari keimanan, ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bertambah di situ, fa anta fi nuqsan, itu tandanya kalian itu berada di dalam kerugian, di dalam kecelakaan, kesengsaraan. Karena waktu bertambah, ya, waktu kita ini kan bertambah, terus bertambah, maksudnya kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita itu terus bertambah. Waktu yang kita gunakan untuk kita bisa menambah atau menambahkan keimanan kita, menambahkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla, bertambah terus waktu kita, kesempatan kita. Maka kalau tidak bertambah pula ketakwaan, keimanan kita, kecintaan kita pada Allah Azza wa Jalla, maka itu menunjukkan kita tidak memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Berarti kita sia-siakan waktu tersebut yang seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan kecintaan kita, keimanan kita, ilmu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tambahan tema kita, bentuk-bentuk kejujuran seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hamba-hambanya. Saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah pertemuan terakhir kaitannya dengan tema kita, bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran dari poin yang disampaikan oleh pengarang dan satu poin atau dua poin dari saya. Tidaklah semuanya yang kita pelajari, tidaklah semuanya yang kita pahami, yang kita dapatkan dari ilmu agama ini semuanya memberikan satu kesimpulan, satu tujuan adalah untuk kita amalkan, tidak yang lain, untuk kita amalkan. Maka berusahalah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dan jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar Allah membimbing kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengaplikasikan, mengamalkan ilmu yang kita telah ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.